Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Vanessa. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai ASEAN. Apa ya itu ASEAN? Yuk, kita cari tahu bersama. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang dalam bahasa Indonesia disebut Penghimpun Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, selain itu, ASEAN juga memiliki bendera yang memiliki arti dan logo. Dari warna, ada warna merah dalam bendera yang mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Selain warna merah, ada juga warna biru yang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Kemudian ada juga warna kuning dalam bendera yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, diwakili oleh warna kuning terdapat pada bentuk padi. Kemudian ada warna putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Nah, selain warna, ada juga makna dari bentuk bendera ASEAN. Nah, bentuk bendera ASEAN itu terdapat dua lingkaran pada lambang ASEAN, yaitu warna biru dan putih. Bentuk tersebut memiliki persatuan antara negara-negara anggota organisasi ASEAN. Kemudian ada bentuk padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan kehidupan sosial budaya di masyarakat ASEAN. Yuk, kita simak. Nah, yang pertama itu di negara Brunei Darussalam. Di dalam negara Brunei Darussalam memiliki desa terapung yang bernama Kampung Ayer pada tahun 1400. Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Sehingga dalam adatnya, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua itu ada dari negara Malaysia. Malaysia memiliki patung dewa merunggu yang berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chapres, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, di negara Malaysia, musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanya khasnya adalah nasi lemak. Kemudian ada negara Filipina. Budaya yang ada di masyarakat Filipina yaitu bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Filipina memiliki tarian tradisional yang dinamakan tarian tingkling. Tarian ini menceritakan tentang burung tingkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian ada negara Kamboja. Nah, kemudian yang keempat itu ada negara Kamboja. Di negara Kamboja banyak candi terbuat dari batu ditemukan di Kamboja. Orang Kamboja disebut juga orang Khmer. Mereka gemar mengenalkan shell kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer juga mengenalkan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, setelah itu ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ini karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di sana. Mayoritas penduduknya Myanmar adalah keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi bentuknya mirip sarung Indonesia, namun kali ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Kemudian ada negara Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang
Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Kursi ini biasa dipakai saat mengobrol dan makan. Nah, mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Ini karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian ada negara Laos. Nah, kalau Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal akan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut di masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Ket Tao. Seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Kemudian, jadi di dalam ASEAN itu memiliki banyak sejarah. Salah satunya adalah mengenal makna dari arti bendera serta mengenal kebiasaan sosial budaya masyarakat yang ada pada di negara ASEAN. Nah, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.